kakak semuanya, balik lagi di acara podcast teh Temu Enak Hebat. Kembali lagi bersama saya Dian yang akan menghadirkan episode selanjutnya di podcast teh Sakabayangkara Cabang Tabanan. Oke, kakak-kakak yang udah pernah mengikuti atau udah pernah bergabung di Sakabayangkara Cabang Tabanan, pastinya udah gak asing lagi nih sama kegiatan LKBBT yang pernah diadakan di Sakabayangkara Cabang Tabanan di tahun 2018 lalu. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 15 sekolah menengah pertama se-Kabupaten Tabanan. Oke, buat tahu lebih lanjut LKBBT itu seperti apa, acara apa, kita sapa dulu nih kakak ketua panitia lomba LKBBT sekaligus sebagai narasumber kita kali ini. Untuk kakak, boleh nih diperkenalkan dirinya terlebih dahulu kak. Terima kasih. Om Swastiastu. Halo semua, sobat pramuka dan sobat teh yang ada di rumah maupun yang sedang beraktivitas. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Jadi izinkan kakak memperkenalkan diri. Nama kakak itu Ivan Aristia Jaisidi, biasa dipanggil Ivan atau Kak Ivan. Jadi kakak alumni SMA Negeri 1 Bukuan. Dan di Sakabayangkara ini kakak angkatan ke-35 dan menjabat sebagai humas pada saat itu. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, udah tahu kan kakaknya siapa? Betul sekali Kak Ivan. Nah, dengar-dengar nih Kak Ivan mau berangkat ya kak ke Amerika. Ya, betul sekali. Keren banget kan teman-teman? Selain menjadi ketua panitia LKBBT, kakaknya juga bisa ke luar negeri loh. Boleh nih kak ceritain gimana sih perjalanan kakak kok bisa ke luar negeri dan kemana aja sih negara yang pernah kakak kunjungi? Oke, jadi kakak kan emang dulu kuliahnya emang di perhotelan ya. Jadi emang jurusannya yaitu di pariwisata ya di hotel. Jadi memang dari dulu cita-cita kakak dan harapan orang tua juga pada saat itu memang berangkat ke luar negeri ya, untuk mencari pengalaman bekerja di sana. Nah, kakak udah pernah ke Dubai pada saat itu dan pulang, dan sekarang mau ke Amerika karena ya banyak lah orang-orang teman-teman kakak juga ya yang berangkat ke Amerika, jadi kakak ingin mencoba mencari pengalaman ke Amerika. Wah keren banget kan narasumber kita kali ini. Kapan nih kak rencana kakak berangkat nih kak kalau boleh tahu? Rencana tanggal 19, lagi 2 hari. Lagi 2 hari loh teman-teman. Kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat penting kali ini dan sudah menyempatkan diri untuk hadir dan menemani kita semua di podcast teh Sakabayangkara Cabang Tabanan. Terima kasih kakak. Sama-sama. Baik Kak Ivan, podcast kali ini tentunya akan mengupas tuntas tentang lomba besar yang diadakan di Sakabayangkara Cabang Tabanan. Kalian penasaran? Oke, langsung saja kita tanyakan kepada Kak Ivan, narasumber kita. Apakah kakak bisa nih ceritakan dan jelaskan sedikit tentang lomba LKBBT itu seperti apa? Dan kapan sih lomba tersebut dilaksanakan? Berapa besar nih? Target-target yang kakak inginkan di sana? Dan lomba LKBBT itu seperti apa kak? Oke, izin menjawab ya. Jadi LKBBT itulah dari kepanjangannya kan lomba keterampilan baris pramuka. Nah, jadi dimana ini tuh merupakan sarana latihan di pramuka, di mana melatih kesikapan, ketegasan, artinya melatih disiplin, melatih kekompakan, melatih fisik juga. Sekarang ini yang kita lombakan ini LKBBT ini lebih fokus ke kayak kreasi ya, yang dikreasikan ya, seperti gerakannya dipadukan dengan dikombinasikan dengan yel-yel kayak gitu. Jadi kegiatan ini itu diselenggarakan tanggal 8 Juli 2018. Berarti udah lama banget ya kegiatan itu. Oke, next, apakah ada lagi? Kita tunggu di sini. Lanjut nih kak, pertama LKBBT itu lomba seperti apa? Mungkin kakak bisa nih, banyak yang belum tahu tentang LKBBT itu seperti apa dan acara apa. Mungkin bisa jelaskan sedikit lagi kak tentang gambaran dari keseluruhan LKBBT itu, kayak ikut siapa aja sih yang berperan aktif di lomba ini? Oke, jelasnya jadi LKBBT seperti yang kak tadi sampaikan itu ya
lomba keterampilan berbaris. Jadi banyak aspek yang kita nilai pada saat itu. Yang pertama itu ada kekompakan, kita nilai kekompakan. Habis itu ada yel-yelnya, mereka semangat atau tidak, dan otomatis juga benar tidaknya gerakan tepat atau tidak. Berarti ada penilaian juga Ya, dari dewan ada. juri. Oke, tujuan utama dari lomba LKBBT itu apa sih Kak? Dan gimana awal munculnya ide untuk membuat lomba LKBBT itu? Oke, jadi yang pertama tujuannya. Ya. Jadi tujuan dilaksanakannya kegiatan LKBBT ini sebenarnya yang paling penting itu menyamakan persepsi, menyamakan pemahaman antara pramuka-pramuka yang ada di lapangan. Jadi kebanyakan kan berbeda kan persepsi kita misalnya antara dengan gugus depan yang lain, misalnya di SMP dan di gerakan itu otomatis kan ada aja perbedaan. Nah, tujuan dilakukan ini sebenarnya untuk menyamakan itu, ya gerakannya biar sama gitu. Yang mana yang tepat itu yang dipakai. Mungkin banyak dari orang-orang menilai atau pandangannya berbeda. Ya, Jadinya adanya lomba LKBBT di Saka Bayangkara memiliki tujuan membuat persepsi atau apa nih Kak? menyamakan Yang menyamakan pemahaman. Boleh nih Kakak bisa berbagi cerita ke penonton podcast teh, bagaimana sih proses persiapan, perencanaan? Pastinya juga di setiap kegiatan tentunya tidak selalu berjalan sesuai rencana atau tidak mulus. Pastinya adalah jalan-jalan yang mungkin pastinya selama persiapan sampai ke kegiatan tersebut ada kendala-kendalanya. Dan juga gimana sih cara Kakak mengatasi atau menyikapi kendala tersebut? Oke, sebenarnya untuk persiapan itu yang pertama sudah jelas kita membentuk panitiaannya, kita membentuk kepanitiaan, dan juga semua panitia udah mempunyai job desk masing-masing. Jadi tugas kita cuma mengkoordinasikan dan saling mengingatkan satu sama lain untuk persiapannya, seperti proposal, seperti surat menyurat yang ke kepolisian dan juga ke cabang saat itu, dan juga persiapan piala tentunya kayak piagam, diska. Ada nggak cerita-cerita yang mungkin bisa didengarkan oleh penonton kita nih Kak? Cerita-cerita yang sampai saat ini Kakak masih ingat gimana waktu mempersiapkan LKBBT itu Kak? Oke, waktu mempersiapkan ya banyak sih ya cerita-cerita menarik, seperti mencari piala pada saat itu ini, piala bergilir yang ini. Jadi ini memang kita fokuskan ya, yang kita mencari yang ukiran yang bagus kayak itu, karena ini kan lomba perdana kita dan merupakan event besar juga. Jadi kita ingin mencari yang bagus kan untuk lomba ini. Ini prosesnya lumayan melelahkan ya. Pada saat itu Kak Wisnu dan juga Kak Meta pada saat itu sampai ke Suwati untuk mencari piala, dan itu juga ke 3 tempat sampai 4 tempat itu belum ketemu. Tadi susah banget nih proses nyari alat proses. Dan pastinya juga berapa lama nih Kakak butuh waktu di dalam mempersiapkan dari awal sampai akhir? Apakah ada nyampe sebulanan atau gimana? Kalau dari awal banget kayak lebih kayaknya sebulan ya, seingat Kakak. Lama prosesnya karena ini kan event yang sangat besar ya. Jadi banyak yang perlu kita persiapkan. Karena event perdana juga. Nah, untuk kendala tadi sini banyak kendala kan? Ya. Nah, kendala itu banyak sekali ya, karena ini kan kegiatan perdana, otomatis ya, ini pertama kali kita melakukan ini, otomatis ada aja kendala-kendala yang muncul. Yang pertama otomatis gini, kendalanya itu di komunikasi, kita kurang komunikasi karena Kakak kan dari jauh nih, jadi kesempatan kita untuk ya betul ya teman-teman, kakaknya dari Kumpuan ya, dari Kumpuan, jadi kumpul diskusi itu jarang banget. Jadi kita lebih aktif di grup aja pada saat itu. Ya itu pun kalau kita kumpul tuh biasanya memanfaatkan waktu yang bisa sampai malam itu. Agak sering kok diskusi sama panitia. Ya sampai malam itu baru kakak pulang, karena yang pada saat itu kan sekolah juga, jadi kakak harus sekolah dan juga kesininya itu harus minggu aja bisa gitu. Itu kendala yang pertama. Terus yang kedua itu di technical meeting. Di technical meeting itu lumayan ricuh sih pada saat itu, karena itulah bedanya persepsi itu tadi.
menyamakan Ya. semua pendapat itu harus sama-sama menyatukan pikiran ya Ya. Kak ya. Nah itulah di technical meeting kita pastiin gimana yang tepat. Itu akhirnya sih ya bisa sih keputusan mereka ya setuju sama kita. Pembina-pembina juga mensupport kita untuk melakukan kegiatan ini. Wah keren banget kan teman-teman perjalanan kakaknya sebagai ketua panitia LKBBT sampai akhir, pasti panjang banget ya prosesnya Kak. Lumayan banyak. Dan kakak nih dari cerita-cerita kakak tadi kelihatannya kayak seru banget kan Kak. Kalau bicara soal kegiatan LKBBT pastinya kegiatan tersebut mungkin kayak dinilai seru dan butuh kekompakan juga ya Kak. Dan apa sih yang menjadi alasan kakak bersemangat dalam menjalani persiapan kegiatan tersebut? Karena juga kan seperti yang kakak bilang tadi, rumah kakak jauh dari Pupuan. Gimana sih kak, kok bisa bersemangat untuk melakukan kegiatan atau menciptakan suatu kegiatan yang sangat besar? Oke, jadi kenapa kakak bersemangat? Yang pertama karena kakak itu menjadi panitia, otomatis kakak harus bersemangat menjalani tugas ini. Kalau nggak kakak yang semangat kan anggota yang lain tidak mungkin. Harus pemimpin yang muda. Memberikan contoh yang menggerakkan. Terus yang kedua, kenapa kakak bersemangat? Karena ini merupakan event pertama LKBBT. Jadi kakak pengen acara ini berjalan lancar, sukses dan meriah gitu. Makanya kakak semangat. Yang ketiga itu karena kakak dari Pupuan ya, dari jauh. Kakak ingin membuktikan pada semua orang itu punya kesempatan kok. Jadi kakak ingin membuktikan bahwa Pupuan bisa menjadi ketua panitia kayak gitu. Oke, seru banget nih kedengaran tentang LKBBT yang telah diadakan dulu. Sebelum lanjut, lebih baik kita istirahat sejenak ya kak. Mari kak diminum kopinya. Izin minumnya. Oh ya teman-teman penonton kita pastinya tahu nih, kita sedang melaksanakan kegiatan perekrutan untuk Saka Bayangkara Cabang Tabanan Angkatan 41. Jadi buat teman-teman yang sedang menonton video ini yang belum mendaftarkan diri, ayo segera daftar untuk menjadi calon anggota Angkatan 41. Dan sampai saat ini pendaftaran masih dibuka. Jadi silakan teman-teman bisa langsung mendaftarkan diri bergabung di Saka Bayangkara Cabang Tabanan Angkatan 41. Oke, karena sekarang kedatangan peserta calon anggota Saka Bayangkara yang terbaru, ada nggak dari kakak sendiri ada nggak nih motivasi untuk kita, terutama adik-adik kita yang baru bergabung di Saka Bayangkara Cabang Tabanan Angkatan 41? Untuk motivasi ya. Oke, untuk adik-adik Saka Bayangkara Angkatan ke-41, kakak ucapkan selamat bergabung di Saka Bayangkara. Jadi untuk kalian semua orang tuh mempunyai kesempatan yang sama. Jadi kalau ada kesempatan silakan diambil dan dijalankan sebaik mungkin. Karena kata pepatah ya kak ya, karena kesempatan tidak datang dua kali. Nah, jadi silakan diambil karena itu nantinya bakal bermanfaat buat kalian ke depannya. Mungkin nggak sekarang sih manfaatnya, tapi ke depannya mungkin bisa membuat kalian lebih baik lagi. Banyak pelajaran dan banyak pengembangan diri juga bisa di dalam Saka juga bisa mengembangkan diri, mengembangkan bakat sebagai wadah dari ingin berkembangnya diri ya kak ya. Ya, seperti ini kesempatan ikut Saka kan ini termasuk kesempatan kan, karena kesempatan kalian ikut Saka itu bisa meningkatkan skill, meningkatkan pengetahuan kalian tanpa muka, belajar berorganisasi kayak gitu. Jadi banyak orang yang belum tentu mempunyai kesempatan gabung Saka Bayangkara. Jadi selamat dan semangat. Terima kasih kak. Ngomong-ngomong, tadi kan kita udah membahas nih tentang gimana prosesnya, tentang gimana sih bisa terjadi atau adanya LKBBT. Tentunya di setiap proses pasti berakhir dengan bahagia atau kesuksesan dari LKBBT yang kakak pimpin.
pastinya nggak lepas dari kerjasama dari berbagai pihak kan kak. Ya. Nah kakak melakukan kolaborasi dengan pihak mana aja sih kak? Atau ada nggak pihak yang dilibatkan untuk mendukung atau memperluas pengaruh ajang LKBBT? Oke, untuk yang terlibat ini tidak hanya di Saka Bayangkara saja sih kak. Jadi untuk penjurian pada saat itu ada dari kepolisian untuk penjurian LKBBT, dan juga kita meminta bantuan ke cabang juga pada saat itu. Kita sudah kirim surat untuk penjurian pada saat itu di LKBBT dan LSP. Jadi yang kita libatkan itu kepolisian, andalan cabang, dan juga pamong. Berarti banyak banget ya kak jurinya kak ya? Ya, lumayan. Dan apa sih yang dinilai di ajang tersebut kak? Oke, yang dinilai banyak sih ya aspeknya, kayak di LKBBT itu kekompakan, ketepatan gerakan, kayak itu semangat mereka. Di LSP pun sama, yang dinilai itu jelas kekompakan, ketepatan gerakan, yang mana yang benar kayak gitu. Dan banyak lagi kakak ingatnya cuma itu. Kegiatannya pastinya sudah berjalan dengan baik dan sukses ya kak pada saat itu, dengan antusiasme peserta yang tinggi dan juga kebersamaan kerjasama antara panitia juga. Gimana sih kak dan gimana sih kakak dan tim panitia lain sebagai penyelenggara dapat merayakan dan memberikan apresiasi atas kontribusi setiap anggota tim setelah suksesnya ajang LKBBT? Oke, setelah suksesnya gitu kita merayakan nggak terlalu meriah sih ya. Jadi kita dan panitia itu pada saat itu senam KWR ya, menggunakan kacamata Ada hitam. versi KWR Bayangkara ya kak? Ya, KWR Bayangkara itu menggunakan kacamata hitam semua, pakai kacamata hitam, pokoknya keren-keren semua. Itu seluruh peserta juga ikut kak? Peserta enggak, dia cuma di pinggir Ya, untuk jadi menyaksikan kita pertunjukan. Jadi kita yang dari Saka Bayangkara tuh memberikan pertunjukan Ya, memberikan senam KWR. Ya. Itu jadi meriah lah pada saat itu, semuanya senang dengan bahagia. Adik-adik juga yang menonton antusias, juga membuat yel-yel pada saat itu, bersemangat kayak gitu sih. Terus setelah selesai lomba, mungkin sorenya kayak kita membuat acara makan-makan. Jadi makan bersama di lapangan di depan di lobi. Kita membuat acara makan-makan dengan semua panitia, dengan pamong Saka, bahkan ada senior-senior Saka Bayangkara yang datang. Itu aja Oh sih. ya, buat teman-teman yang nggak tahu tentang senam KWR Saka Bayangkara Cabang Tabanan, bisa lihat nih di channel YouTube Saka Bayangkara Cabang Tabanan. Selanjutnya yang terakhir nih kak, karena kita udah mengupas tuntas tentang LKBBT itu seperti apa, dan yang terakhir ada nggak pesan dan kesan kak atau kata-kata terakhir kakak yang bisa kakak sampaikan kepada semua yang terlibat dalam penyelenggaraan lomba LKBBT? Oke, untuk yang terlibat ya, khususnya panitia dan juga Pamong Saka, Kak Wisnu, pokoknya terima kasih intinya sudah mempercayai tugas-tugas ini kepada saya selaku ketua panitia, dan terima kasih juga sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sehingga LKBBT ini berjalan dengan lancar dan sukses. Dan saya tentunya meminta maaf juga selama saya menjadi ketua panitia itu membuat kesalahan, karena kalian tahu sendiri ya, manusia tidak ada yang luput dari kesalahan. Jadi saya minta maaf dan terima kasih. Oke, itu aja sih. Nah, inilah akhir dari podcast kita kali ini. Sampai di sini kita sudah menyelesaikan podcast kita, Kak. Jadi terima kasih telah mendengarkan. Setelah mendengarkan beragam wawasan, kita juga diingatkan bahwa belajar adalah sebuah perjalanan yang tak pernah berakhir. Betul nggak, Kak? Ya, mari kita terus membuka pikiran dan membuka hati untuk hal-hal baru. Ingatlah, di setiap pengetahuan baru membawa potensi baru. Jadilah penjaga api pengetahuan dalam kehidupanmu. Terangi langkahmu dengan bijak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kita kali ini. Tetap semangat, jangan pernah lelah berkarya dan berkembang. Jadilah pribadi yang hebat. Apabila di sepanjang podcast saya dan juga narasumber ada salah kata, saya mohon maaf, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.
Terima kasih dan sampai jumpa. Salam